Kalau masak Chinese food harus ada 2 lauk, 1 sayur, 1 sup. Itu wajib ya kalau di keluarga bos saya. Nah, ini panaskan air secukupnya untuk bikin sup. Dan ini yang sebelah aku manasin air untuk nyelur ayam. Bahan supnya hari ini ada lobak hijau. Ini separuh aja, yang separuh udah aku masak hari itu ya. Tuh dalamnya agak hijau. Lobak putih ini juga cuman separuh. Wortel ataupun carrot. Ini parenya nanti aku gunakan segini ya teman-teman. Ini nanti yang segini mau aku masak dengan telur. Dan di sini ada kurma merah kering, scallop, goji berry, sama ini oyster kering. Untuk kali ini ayamnya aku menggunakan tulang-tulang ayam sama ceker, dan juga ada rempelo kalau bahasa Jawaku ya. Rempelo itu kalau bahasa Indonesianya apa teman-teman? Coba dong yang tahu dikasih tahu, aku ndak tahu. Kalau di sini namanya, kalau tak silap saya, orang Melayu Malaysia sini ngasih nama empedal. Kalau tak silap lah ya. Oke, ini dicelur hingga air darahnya itu ndak ada, lalu angkat dan tiriskan dan bilas dengan air bersih. Ya seperti itulah kalau nyelur ayam ya. Dan bahan supnya tadi udah aku bersihkan ya, tinggal dipotong-potong seperti ini saja. Ini lobaknya itu agak besar, jadi aku belah-belah jadi agak kecil seperti ini aja ya. Nah, ini motongnya disesuaikan selera aja lah ya. Nah, buat yang nanya soal sayuran apa aja sih Mbak yang bisa dimasak sup, kalau saya itu sayur apapun boleh dimasak sup ya teman-teman, tergantung kita tahu ngolahnya apa tidak ya. Terus ini airnya udah mendidih dan langsung dimasukkan aja bahan-bahannya tadi jadi satu. Aduk-aduk, tutup panci. Ini aku rebus selama 1,5 jam hingga 2 jam. 15 menit pertama menggunakan api sedang ya. Selanjutnya ini ada ayam. Ini ayam kampung bagian paha yang udah dibuang tulangnya. Terus bumbunya aku menggunakan serbuk lada andalan, serbuk lada putih, sos tiram, sama minyak wijen dan garam. Dan juga sedikit gula ya, tapi videonya ke skip jadi nggak ke record. Ini digaulkan hingga sebati, lalu aku perap selama 15 hingga 20 menit seperti itu ya. Ini aku sisihkan dulu. Untuk sayurannya hari ini aku mau numis ini bayam ya teman-teman. Ini aku bersihkan dulu ya. Setelah siap bersihkan bayamnya, panaskan panci pengukus dan sediakan nampan pengukus. Dan ini juga ada jahe sama daun bawang bagian putihnya ya. Nah, ini susun jahe beberapa keping di bawahnya seperti ini. Lalu susun ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Ini aku susun di atasnya jahe seperti ini ya. Lalu atasnya juga susun jahe yang udah dipotong keping seperti ini, dan juga taburkan daun bawangnya seperti ini ya. Oke, ini udah siap untuk dikukus. Dan ini kuali pengukusnya juga udah panas ya teman-teman. Ini tinggal dikukus aja selama 20 hingga 30 menit ataupun sehingga mateng. Sambil nunggu ayamnya mateng, aku mau motong ini pare yang tadi ya. Ini aku ngambil segini, aku potong nipis-nipis seperti ini ya teman-teman. Ini nanti mau aku tumis dengan telur. Ini aku sisihkan dulu. Aku juga mau nyincang bawang putih. Nah, bawang putih ini nanti mau aku gunakan untuk naburin ayam kukus tadi ya. Ini aku cincang halus seperti ini. Aku juga mau motong halus ini daun bawang. Daun bawang ini secukupnya ya, kalau suka lagi banyak lagi sedap. Setelah siap, ini aku sisihkan dulu. Aku mau ngecek ini supnya tadi udah mateng teman-teman. Ini banyak minyaknya, jadi minyaknya dikurangin. Tuh, ini kalau tulang-tulang itu seperti ini ya teman-teman, banyak banget minyaknya. Nah, buat yang nanya bikin sup sayuran direbus lama gitu apa nggak nyonyot? Ya empuk banget lah, tapi enak kok kalau mau makan ya. Tapi kalau bosku itu nggak dimakan sayurnya, cuman diminum. Nah, ini bumbunya cuman garam secukupnya aja ya teman-teman. Selanjutnya ini ayamnya tadi udah mateng nih, aku cek, aku tusuk-tusuk gitu udah empuk. Oke, ini aku sisihkan dulu ya, nanti baru dipotong. Ini mau aku gunakan untuk numis ini teman-teman, numis parenya tadi ya.
kocok 4-5 butir telur seperti itu. Ini telurnya aku menggunakan telur ayam kampung ya, telurnya disesuaikan selera aja ya, mau menggunakan telur apapun boleh. Nah, bumbunya cukup simple aja, cuman serbuk lada sama garam. Jika menggunakan penyedap, tambahkan penyedap. Ini panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah sama bawang putih yang dipotong halus. Ini kalau suka itu bawangnya yang banyak ya teman-teman, maksudnya bawang merahnya yang banyak lagi sedap. Ini perbawangannya aku tumis hingga setengah matang aja, lalu masukkan parenya, lalu ditumis hingga layu. Setelah layu, bumbuin dengan serbuk lada, garam. Jika menggunakan penyedap, tambahkan penyedap, tapi ini aku bumbuin dengan serbuk lada andalan aja. Lalu tuangkan telurnya. Nah, ini telurnya cukup ditarik kanan, tarik kiri hingga mateng. Nah, kalau yang suka pedas ini bisa ditambahin cabai. Kalau ada yang nanya, Mbak, pare dimasak seperti itu apa nggak pahit? Enggak pahit, ini itu enak banget. Oke, selanjutnya ini aku mau numis bayam. Panaskan minyak secukupnya, bumbunya cuman bawang merah bawang putih digeprek, ini ditumis hingga mateng, lalu bumbunya cuman serbuk lada sama garam. Oke, aduk-aduk lalu masukkan bayamnya, lalu tambahkan air secukupnya biar cepet matengnya ya. Ini dibolak-balik lalu ditutup dengan penutup ataupun ditutup pancinya ya, biar matangnya itu lebih cepat gitu ya. Nah, kalau numis bayam, kalau bosku itu suka yang empuk gitu, katanya kalau empuk gitu itu enak. Oke, ini udah empuk teman-teman, jadi ini langsung aku angkat aja. Selanjutnya ini ayamnya tadi ya, ini aku angkat dulu dari kuali pengukusnya dan asingkan antara ayam dan airnya. Nah, nanti airnya untuk kuah, terus ayamnya aku potong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Ini motongnya disesuaikan selera aja. Kalau aku ya aku potong-potong seperti ini saja, lalu langsung disusun di piring. Selanjutnya sediakan panci ataupun kuali ya. Panaskan minyak secukupnya, tumis bawang putih cincang tadi ya teman-teman. Ini bawang putihnya itu aku numisnya hingga matang aja ya, nggak sampai yang garing kuning gitu ya, pokoknya matang aja gitu biar nggak getar. Lalu masukkan kuah ayam kukusnya tadi, ini cukup dibumbuin dengan gula, sedikit kecap asin, sama jika menggunakan penyedap tambahkan penyedap. Ini bumbunya secukup rasa aja. Masukkan potongan daun bawang lalu dicek rasa. Bila rasanya udah pas, lalu tuangkan ke atas ayamnya seperti ini. Ini rasanya itu enak banget teman-teman. Lalu taburkan potongan daun ketumbar. Jika nggak suka daun ketumbar ya nggak usah dikasih ya, tapi kalau keluarga bosku itu suka banget, enak banget kalau ditambahin daun ketumbar. Oke teman-teman, itulah masakanku hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye bye.